Dan tahun ini kalau kamu baru aja ngelakuin sesuatu yang kamu sesalin, kamu berjanji sama Tuhan untuk gak ngelakuin hal ini lagi. You struggle throughout the years. Kamu udah bertahun-tahun ada di titik yang sama lagi. Kamu udah sober, kamu udah berhasil untuk gak ngelakuin ini dalam kurun waktu tertentu. Terus kamu balik lagi. You relapse. You are here again. I want to tell you a story. Dalam kisahnya di Alkitab, kita lihat bagaimana banyak banget tokoh-tokoh yang walaupun mereka hebat, walaupun mereka mencapai banyak hal luar biasa, mereka menggenapi rencana yang Tuhan lakukan atau Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan mereka. Ada satu kesamaan di antara semua orang ini. Mereka sama kayak kita, berdosa. Mereka pernah hidup dalam dosa. Mereka pernah hidup dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama, sehingga mereka memilih untuk hidup menyenangkan atau menyenangi hal-hal yang bukan dari Tuhan, hal-hal yang membawa kepada keburukan, ya hal-hal dosa itu yang lebih disukain sama mereka. Tapi mau seburuk apapun dosanya, mau seburuk apapun itu, Tuhan selalu punya cara untuk turning lives around. Bahkan seperti Paulus yang dulu justru dia yang gak suka sama pengikut Tuhan Yesus. Dulu dia yang justru nyerang mereka, yang membunuh, bahkan melakukan hal-hal seperti itu. Justru Tuhan bisa ubah dia, ubah hati dia. Dia yang hidup dalam dosa itu Tuhan gunakan. Hal yang justru jadi struggle dia, justru di situ dengan sangat Tuhan menyatakan dirinya. Apapun yang kamu alamin, apapun yang jadi struggle kamu sekarang, know one thing, that in a place, di tempat di mana kamu sangat struggle, Tuhan akan berkarya di situ. Dan justru di tempat ini, in the place you're struggling the most, His power, kekuatan dia akan begitu nyata. Karena ada ayat di Alkitab berkata demikian, dalam kelemahanku Tuhan justru semakin berkarya, semakin terlihat kuasanya. Kelemahan kita adalah suatu hal yang mungkin selama ini kita kayak, aduh kenapa sih Tuhan, aku tuh kurang banget dalam hal ini and all those stuff. Kita sendiri frustasi sama diri kita sendiri. Tapi Tuhan tahu itu. Tuhan juga tahu bahwa kita adalah manusia yang gak sempurna, penuh kelemahan. Tapi He still chooses to love us, to accept us. Dan dalam hal ini Dia juga tahu bahwa if you let Him, ketika kita mengizinkannya, dalam kelemahan kita justru Tuhan akan bekerja. Ketika kamu baru aja jatuh dalam dosa itu lagi, kamu semakin frustasi sama diri kamu sendiri biasanya. Karena bagaimanapun kamu tahu, kamu ada perasaan gak nyaman, ada perasaan bersalah. Rasa bersalah bahwa, why do I fail God again? Udah lama gak jatuh lagi. Udah lama, udah bangun kehidupan rohani yang baik, udah taat baca Alkitab every day, udah berdoa, udah melayani, udah do all this thing. Terus aku jatuh lagi. Dan biasanya kamu kemudian akan makin nyesel, kamu akan justru makin lari dari Tuhan. Kamu akan ngerasa, ya aku udah gagal, udah terlalu parah kali ini, udah terlalu parah, aku udah gak akan bisa membuat Tuhan senang lagi. But that's the beauty of God. Keselamatan kita tidak kita dapatkan berdasarkan apa yang kita lakukan. Keselamatan kita, kasih karunia yang Tuhan kasih, itu semua dari Dia. Dengan usaha apapun kita nggak bisa punya kuasa untuk menentukan apakah kita bisa selamatkan atau enggak. No, it was all because of His grace. Dan di situ kita bisa bermegah, knowing that we are loved by Him, that dalam Kristus kita selalu punya kesempatan untuk kembali. Seperti kisah dari anak yang hilang. Apa yang dilakukan anak itu buruk. Apa yang dilakukan anak itu ya hidup dalam dosa. Bahkan ketika ayahnya belum meninggal, dia sudah minta warisannya. Dia kurang ajar. Dia hidup memuaskan nafsunya sendiri. Dan mungkin itu adalah hal yang kita lakukan dalam hidupan kita. Belajar dari kisah itu, Tuhan mau kasih tahu, kalau aku nih papamu, I know how much you're struggling.
within yourself. I know how hard it has been for you. Aku tahu, Tuhan tahu, kamu gak mampu. Kamu gak mampu sendiri. Tuhan tahu kamu lemah. Dan bukannya Tuhan mau membiarkan kamu hidup dalam dosa, tapi Tuhan tahu satu hal. Dia gak bakal bisa bantu kamu untuk benar-benar lepas kalau kamu gak mengizinkan dia benar-benar masuk sebagai yang terutama dalam hidupmu. Kita gak akan bisa hidup dalam kekudusan dengan kekuatan kita, karena nature kita, daging kita, maunya kita melakukan apa yang jadi keinginan daging, ya dosa itu. Tapi know this, that He still love you regardless. He'll love you even if you just fail. Dia tetap mencintai kamu walaupun kamu masih berdosa, kamu masih baru saja jatuh. Dan ketika kamu menyadari cinta itu, kasih itu, kamu jadi ingat bahwa I'm still His son. Jangan mau dibohongi iblis. Ketika kamu jatuh, kamu merasa gak layak, kamu lari dari Tuhan, terus kamu jadi makin menjauh dari Tuhan. Itu strategi dia selama ini, dan jangan percaya. Justru ketika kamu lagi kesulitan, coba lakukan apa yang akan kamu lakukan kalau Tuhan itu papa kamu, which He is actually. Ketika kamu ngelakuin satu kesalahan, kamu butuh pertolongan, yang kamu lakukan apa? Kamu telepon orang tua kamu cepet-cepet, kamu lari ke papa kamu minta tolong cepet-cepet. Ya mungkin itu salah kamu, tapi kamu tahu papamu sayang banget sama kamu, dia gak bakal nggak bantu kamu. Sama Tuhan juga. Jadi walaupun kamu baru jatuh, walaupun kamu sedang struggling, jangan lari menjauh, tapi lari mendekat ke Tuhan. He hears you, He knows you, He wants to know you more. Dan ketika kamu ingat siapa identitas kamu, kamu bisa melangkah ke depannya dengan percaya diri bahwa yes, aku lemah, tapi Tuhanku kuat. Aku lemah, tapi Tuhanku yang akan menguatkanku. Jangan lari, oke? Jangan lari. Justru gunakan kesempatan ini untuk kamu semakin dekat sama Tuhan. Dalam hubungan apapun, diperlukan yang namanya kejujuran. Sama Tuhan juga. Ketika kamu mulai jujur dalam hubungan kamu, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kedekatan yang lebih lagi, keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan mau punya relationship itu sama kamu. Even if you just fail, even if ketika kamu merasa sangat berdosa, know that God still love you regardless. And know that your identity, the real identity of you adalah His son and daughter, anaknya. Dan ketika kamu menyadari identitasmu, kamu harusnya menyadari dong bahwa Tuhan bilang apa? Di dalammu ada kuasa yang lebih besar dari kuasa di dunia ini. Artinya Tuhan sendiri menyertai kamu, Tuhan sendiri yang ada dalam kamu.